tersentuh, diraba, dirasakan, kemudian dapat dilihat, itu merupakan sebuah kebutuhan jasmani. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya menurut subjek yang membutuhkan. Jadi kebutuhan itu dikategorikan menurut subjek yang membutuhkan. Tadi ada individu maupun ada kelompok. Dimana kalau individu itu apa? Individu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang yang belum tentu dibutuhkan untuk orang lain, yang biasanya berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Contoh nih, kita profesi sebagai kita profesi sebagai accounting, kita profesi sebagai accounting atau akuntansi. Nah, dimana orang akuntansi itu pasti membaca buku-buku mengenai akuntansi. Tidak mungkin orang akuntansi itu membaca buku-buku mengenai kedokteran atau berbau-bau mengenai ilmu-ilmu kedokteran. Otomatis kebutuhannya itu digolongkan menurut kebutuhan individu berkategori, yaitu profesi. Ya kan? Nah, jadi pada saat ini kategori itu biasanya berkaitan dengan akan adanya pekerjaan seseorang. Jika kebutuhan kelompok itu kebutuhan secara bersama yang dapat dimanfaatkan untuk orang-orang. Contoh pada saat ini kita melakukan pembelajaran berbasis daring. Kita melakukan pembelajaran berbasis daring, di mana yang dapat mengakses video ini itu bukan hanya siswa dari BAW, melainkan atau bukan hanya dari kita saja, melainkan orang lain, orang umum itu juga bisa memperoleh atau melihat video ini. Jadi kita kebutuhan berdasarkan kelompok dan individu, perbedaannya ada di sana. Dimana tadi kalau individu dikategorikan berdasarkan kelompok, berdasarkan profesi, kebutuhan profesi. Kemudian kalau kebutuhan kelompok itu perbedaannya ada pada kita bersama-sama ini membutuhkan materi ini. Kita bersama-sama di sekolahan belajar bahasa Inggris. Otomatis semua, bukan hanya kita yang butuhkan bahasa Inggris, tetapi semua siswa yang butuh adanya pembelajaran bahasa Inggris. Kayak gitu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu apa aja kira-kira? Ada 5. Faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan berdasarkan pendidikan, kemudian berdasarkan adat istiadat, berdasarkan penghasilan, selanjutnya berdasarkan agama dan kepercayaan dan kondisi alam. Mengapa demikian? Pendidikan, contoh ya, kita sekarang pada kelas 7 atau kelas 7 itu berarti dia SMP ya, SMP. Otomatis anak SMP belum membutuhkan akan adanya pendidikan pada SMA. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Nah, dimana kalau misalnya kita pasti bingung dong kalau kita posisi SMP kemudian dikasih pembelajaran SMA atau pembelajaran kuliah. Akhirnya yang ada adalah iki opo sih, nah kan gitu, bingung kita. Kemudian adat istiadat, berdasarkan adat istiadat, berdasarkan penghasilan, berdasarkan agama kepercayaan dan kondisi alam. Contoh salah satunya adalah seperti itu. Nah, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia itu sering juga disebut sebagai
barang yang dapat berupa benda dan jasa, atau benda itu biasanya disebut goods, kalau jasa disebut service, seperti itu. Kalau misalnya benda, alat kebutuhannya mungkin kita butuh pakaian, kemudian handphone. Tetapi kalau jasa atau service, dia berbentuk sebuah pelayanan jasa, seperti mohon maaf, seperti kalau kita mau tahu penjahit. Nah, berupa penjahit, profesi penjahit itu adalah yang diberikan adalah servisnya, dimana dia memberikan ilmunya atau keahliannya dengan memberikan hasil pakaian yang bagus, hasil pakaian yang mulus, atau pakaian yang sesuai dengan standarnya saat ini yang diinginkan oleh customer. Kemudian macam-macam alat pemuas kebutuhan. Macam-macam alat pemuas kebutuhan ini